Iya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berbicara kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum itu ibu mau nanya, di sini ada yang tidak masuk? Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Kalian silakan berdiri dulu. Ibu itu mulai hitungan 3 mundur, dimulai ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan anak-anak kembali. Kelihatannya lemes banget nih. Ya Bu. Oke, kemarin kan Ibu sudah mengajarkan kalian SBD tentang sebelum pembelajaran di awal. Nah, kita nyanyikan lagi ya sekarang. Kita mulai anak-anak. Jadi kalau Ibu bilang berbuat salah, bilang apa, kalian langsung bilang maaf ya. Sesuai yang kemarin. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau lewat ucapan berisi. Yang mana ya sekarang? 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau lewat ucapkan permisi. Udah semangat? Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, tujuan kita mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi apa saja sifat-sifat cahaya dan dapat menyimpulkan serta mengamati hasil uji coba sederhana yang kalian lakukan nanti. Nah, di sini Ibu mau nanya, ada yang udah tahu belum apa sih cahaya itu dan benda apa sih yang dapat menghasilkan cahaya? Belum. Kamu kalau benda yang menghasilkan cahaya bisa nggak tahu? Aku. Ayo yang tahu tunjuk tangannya. Sylvia. Aku. Iya. Adila. Center dulu. Iya, benar ya yang disebutin teman-teman kalian. Nah, jadi apa itu cahaya? Yaitu cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, yang membuat kita bisa melihat. Nah, benda-benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya yang seperti
kalian sebutkan tadi ada apa aja? Lampu, terus lilin, api. Iya, nah akan tetapi ada sumber cahaya di bumi kita yang paling utama yaitu apa? Matahari. Terus ada apa lagi? Bintang. Iya. Ada apa lagi? Iya, benar banget ya. Jadi ketiga cahaya itu yaitu sumber cahaya yang penting di bumi kita. Nah, selain itu, selain benda-benda, terdapat hewan yang memancarkan cahaya. Ada yang tahu hewan apa aja? Iya, benar-benar. Terus ada lagi apa? Ada hewan apa ya? Cumi-cumi. Gimana cacing juga? Ada. Iya, benar ya. Kucing. Kenapa hewan-hewan tersebut memancarkan cahaya? Karena makhluk hidup tersebut memiliki senyawa kimia khusus dalam tubuhnya yang bisa bereaksi dan menghasilkan cahaya. Nah, selanjutnya di sini ada 6 sifat cahaya. Apa saja? Kalau dibacakan cahaya. Yang pertama dan merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga menembus benda bening. Yang keempat dapat dibiaskan. Yang kelima dapat diuraikan dan yang keenam dapat membentuk bayangan, Ibu. Iya, jadi sifat cahaya itu ada 6. Mari kita bahas satu persatu. Dari sifat cahaya yang merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus ini merupakan gelombang cahaya yang bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendiri. Contohnya, yaitu ketika kita menyalakan lampu senter, dia akan lurus ya, tidak akan berbelok-belok cahayanya. Nah, selanjutnya yaitu sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang bisa dipantulkan dari permukaan benda yaitu contohnya pemantulan cahaya melalui cermin. Kalau misalkan kita punya senter nih, kita pantulin dari cermin, pasti dia akan balikkan cahaya itu memantul. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat cahaya yang menembus benda bening. Contohnya yaitu cahaya yang menembus kaca jendela. Kalau misalkan pagi-pagi hari ini, kan ada sinar cahaya itu. Nah, dia masuk melalui dinding-dinding kaca ini. Nah, cahaya itu akan menembus dinding tersebut dan menyinari bagian dalam ruangan. Selanjutnya yaitu ada sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya itu kayak kita gelas, terus kita masukkan air, habis itu pensil dimasukkan ke dalam gelas tersebut, maka yang akan terlihat yaitu pensilnya terlihat kayak patah ya. Nah, ini bisa kalian coba di rumah nanti. Selanjutnya sifat cahaya dapat diuraikan. Cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, contohnya itu ketika kita berdiri di luar ruangan dan itu di siang hari, maka akan menimbulkan kayak cahaya bayangan dari kita itu ada di situ. Coba nanti kalian ketika pulang dari sini, kalian berdiri dan lihat bayangan kalian pasti terlihat. Oke? Oke, jadi pentingnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk kita bisa melihat. Terus cahaya itu penting bagi tumbuh-tumbuhan dan aktivitas keseharian kita. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu memiliki video. Kita tonton videonya bareng-bareng ya. Oke, wow. Itu air ya, Bu? Iya.
Oke anak-anak, jadi setelah kalian melihat video ini tuh video apa sih? Video iya, proses terjadinya pelangi. Nah, sebelum video tadi ada percobaan cara membuat pelangi secara sederhana. Dan di sini Ibu ingin kalian melakukan uji coba seperti di video tadi. Nah, Ibu mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kalian bebas milih siapa temannya, oke? Baik, Ibu. Ya, Ibu tunggu ya anak-anak. Ibu. Sudah terbentuk anak-anak? Sudah ya, Bu. Baik. Nah, nanti cara pengerjaannya itu di sini Ibu sudah menyediakan lembar kerja dan untuk kelompok 1 silakan dituliskan nama anggotanya di sini. Dan ketika kalian lupa langkah-langkah untuk membuat pelangi sederhana, yaitu di sini sudah Ibu tuliskan juga langkah-langkahnya. Silakan kalian baca dan kalian simpulkan hasil dari percobaan kalian di sini. Oke? Oke. Kelompok 1 siapa? Ibu. Kelompok 2? Ibu. Nah, sebelum itu Ibu mau Fadila tolong membacakan bahan-bahan percobaan kita hari ini. Alat berat bahan 1. Air 2. Kaca 3. Wadah plastik food. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahan untuk kalian uji cobakan. Nah, di sini Ibu minta kalian melakukan percobaan ini di tempat yang gelap ya, karena akan menghasilkan cahaya tersebut. Ya. Oh, ini yang benarnya ya? Lagi. Mau tadi, Dah? Jadi dong. Udah. Aduh, nggak bisa, Bu. Dia berdiri, Bu. Licin Bu dia. Mana Bu? Pelanginya. Ah, ini. Tuh, itu udah mau menghasilkan pelangi itu. Oh iya. Si Mip awas. Aduh, kena air Bu. Pantul di jidatnya Mip. Oh, enggak deh. Bukan Mip ternyata. Oh, ini. Oke, sudah terlihat ya pelanginya? Ya, udah ada Bu. Oke, kelompok 2. Ini. Oh iya tuh. Udah ada ini. Ada pelanginya? Ada. Iya. Warna tuh iya tuh Bu. Anak-anak udah pada selesai? Sudah. Nah, silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bu, ya silakan nih. Ya, kesimpulannya saja. Kesimpulannya dibacakan dari kelompok berapa dan nama anggotanya. Saya dari kelompok 1.
Aulia. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan kita hari ini itu cahaya dapat diuraikan menjadi warna-warna pelangi saat melewati air dalam wadah kuning karena pembiasan itu. Ya, selanjutnya, kelompok selanjutnya. Oke. Sebelum itu pasti tepuk salut dulu ya buat teman-teman. Kalau nggak tadi saya dulu. Karena mau saya katanya lupa ibu. Oh, nggak apa-apa. Gimana ya? Jadi baca dulu ya, kalau ibu bilang tepuk salut, salut salut, salut salut, salut gitu ya. Oke, kita beri tepuk salut untuk kelompok satu dulu. 1, 2, 3, tepuk salut, salut salut, salut salut, salut. Yeay. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Oke, jadi kalau berdua pokoknya Silvi, Caca. Kesimpulannya, hasil kesimpulan dari percobaan membuktikan bahwa air dan kaca menghasilkan pelangi. Iya, kita beri tepuk salut. Buat kelompok dua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi benar ya jawaban kalian, yaitu Ibu boleh mau nyanyi nggak? boleh silakan. Ibu. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari kalian itu benar ya semuanya. Namun, ibu akan menambahkan sedikit. Nah, jadi cahaya putih itu memang terdiri dari beberapa warna. Dan proses penguraian terjadi karena pembiasan saat cahaya melewati dua medium yang berbeda, yaitu di udara dan di air. Nah, ketika cahaya mengenai lengkung pada cermin dan tetesan air, maka ia akan terpecah spektrum warnanya dan akan menghasilkan sebuah pelangi. Sudah Ibu. Oke, boleh ya. Jadi hasil uji coba kalian tadi yaitu menunjukkan proses diversi cahaya yang menghasilkan warna-warni pelangi. Oke, sampai sini kalian paham? Paham. Tadi kan sudah ada tugas kelompok dan sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individu. Di sini ibu memiliki 5 soal uraian yang harus kalian kerjakan dalam waktu 15 menit saja ya anak-anak. Ya, Ibu. Silakan dikerjakan ya anak-anak. ya Ibu. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah Ibu. Oke, ibu minta tolong untuk ketua kelasnya silakan diambil dan dikumpulkan ke depan ya. Ya Ibu. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal-soal evaluasi, terus kalian melakukan hasil uji coba sederhana membuat pelangi. Nah, di sini ibu ada soal-soal refleksi agar menambah daya ingat kalian. Di sini ibu memiliki 3 soal saja. Siapa yang ingin menjawab, angkat tangannya ya. Ya Ibu. Nah, soal yang pertama itu sebutkan sumber cahaya alami dan utama bagi kehidupan manusia. Menurut siapa nih yang pertama?
tiga. Tahu? Ayo, apa? Jadi, sumber cahaya. Iya, sebutkan sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami terutama bagi kehidupan manusia itu matahari, bulan, dan bintang, Bu. Iya, benar. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Kasih tepuk tangan. Kasih we, kasih oh, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Sebutkan ada berapa sifat-sifat cahaya, Caca? Oke, aku Ya. sebutkan ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6, Bu. Apa saja? Yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus berdenyut, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan dapat dibentuk bayangan. Iya, benar banget. Kita kasih tepuk bujang ya. Oke. Mari lakukan bareng-bareng. Tepuk bujang. Hidup Oli, Oli bujang. Bujang asik, bujang. Bujang asik. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir, siapa yang bilang? Anggarannya? Terjadinya pelangi termasuk ke dalam sifat cahaya. Ya, bilang? Ya, Bu, sifat cahaya yang akan dapat diuraikan. Iya, benar banget. Kita kasih tepuk apa ya? Salut. Jangan dong, tepuk jempol aja ya, kalau bisa. Belum. Nah, jadi ulang lagi ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Siap. Nanti ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Nah, anak-anak kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kalian lagu yaitu sifat-sifat cahaya untuk dihafalkan di rumah. Nanti tugas kalian yaitu meminta tolong kepada orang tua kalian untuk mencarikan lagu ini di YouTube. Bisa ditulis terlebih dahulu judulnya ya, anak. Yaitu Sudah ditulis anak-anak? sudah. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Nadanya yaitu Abang Tukang Bakso. Abang tukang bakso. Iya gitu ya. Tapi
depan, Ibu minta kalian maju satu per satu ke depan. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jika Ibu ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu meminta maaf dan kepada Allah Ibu memohon ampun. Untuk keselamanya silakan dipimpin doa. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi